Gibran Rakabuming ini lebih senang menjadi pengusaha atau Standar-standar aja sih Mbak, saya nggak gitu-gitu banget sih orangnya. Mas Gibran punya hasrat politik nggak sih sebenarnya? Semuncul sebagai calon presiden versi LSI, hasil survei LSI 2,7% loh Mas. Di bawahnya ada Pak Mahfud, di bawahnya ada Pak Erick Thohir, berarti kan bukan wali kota biasa ini. Kader partai yang mengajukan uji materi di MK untuk menurunkan syarat usia mencalonkan menjadi capres-cawapres itu buat Mas Gibran, bener gak sih? Mendampingi sosok baca pres lain selain sosok baca pres yang diusung oleh PDIP. Saya santai kok, saya kan bukan siapa-siapa. Dukung siapa ya sebagai baca pres? Kalau misalnya ada pertanyaan dari relawan, dari warga, Mas Gibran jawabnya apa? Menawarkan sesuatu ke saya kan bukan siapa-siapa. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mentereng. Dari hasil sidik berbagai lembaga survei menunjukkan atau memprediksi sosok yang diyakini mampu melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi itu yang akan menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tak heran kemudian keluarga atau lingkaran keluarga Presiden Jokowi menjadi seperti ibaratnya itu gula yang dikerubungi oleh semut. Termasuk putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Saya datang ke Solo dan bertanya banyak hal kepada Mas Wali Gibran, dan ada beberapa jawaban yang cukup menggelitik. Saya tanya, salah satunya adalah mengenai hasrat politik Gibran. Adakah hasrat politik Gibran yang disebut oleh banyak orang mungkin mau jadi gubernur, atau bahkan katanya ada godaan mau jadi cawapres dari baca pres lain selain dari baca pres PDIP. Kita ikuti jawaban Gibran berikut ini. Gibran, terima kasih sudah menerima kami di Solo, Mas. Mas, kami keliling-keliling, biasanya Solo itu jadi tempat buat anak muda mikirnya jalan-jalan healing kalau istilah anak muda sekarang, Mas Gibran. Mas Gibran itu dilantik Februari 2021, betul ya Mas ya? Sudah mulai berkantor, saya ingat 1 Maret. Kalau ditanya bagaimana Mas Gibran menggambarkan perjalanan selama 2 tahun menjadi pemimpin kota Solo, ya usia muda satu sisi ya Mas ya, tapi bagaimana menggambarkan perjalanan 2 tahun ini Mas? Ya perjalanannya biasa-biasa aja sih, ya. Nggak ada yang menarik juga. Yang menilai biar warga aja ya. Tapi banyak dong program yang sudah Mas Gibran jalankan ya, ada pasti. masjid, Zayat ya kami lihat, ada revitalisasi Mangkunegaran ya Mas ya, jadi lebih cakep sekarang. Kemudian mungkin Mas Gibran bisa cerita. Ada Solo Safari, lalu Sabtu besok kita peresmian Lokananta juga. Banyak sekali tempat-tempat baru yang ada di Solo. Dan sekarang kalau kita lihat jumlah kunjungan wisatawan, kita sudah melebihi Semarang, sudah melebihi Jogja juga waktu Lebaran kemarin. Dan ini dengan semakin banyaknya destinasi baru, saya yakin makin ramai Solo. Mas Gibran ini kan latar belakangnya anak muda yang pengusaha, kemudian terjun ke politik, menjadi kepala daerah. Bagaimana kemudian bisa melahirkan ide-ide dan dikonkretkan dalam program kerja Mas Gibran? Ya, yang jelas selama masa kampanye kan kita membuat visi misi wali kota ya. Ya kuncinya cuma dieksekusi aja itu. Jadi kita visi misi wali kota adalah visi misi warga masyarakat kota Solo juga. Jadi masukan-masukan dari warga kita tampung semua, masukan-masukan terutama dari anak-anak muda kita tampung juga. Ya jadinya seperti sekarang. Jadi apakah bisa dibilang Mas Gibran kepala daerah muda, yang muda juga memberi ruang kepada anak muda gitu dalam arti komunikasi dibuka untuk mereka memberikan masukan. Makanya kan besok kita resmikan Lokananta itu. Lokananta itu adalah studio rekaman paling pertama di Indonesia. Ini kan besok kita jadikan kreatif hub khusus teman-teman ini musisi. Mas Gibran menggambarkan kepemimpinan Mas Gibran itu seperti apa sih? Atau ada gaya sendiri nggak? Atau gaya tersendiri nggak yang nggak tahu, yang menilai orang lain ya. Masa saya menilai diri sendiri? Ya. Nanti saya tanya lah ke warga-warga Solo. Ya, coba tanya warga yang satu ini. Ini di tempat kami pasti responnya negatif. Di tempat kami wawancara ada teman-teman wartawan lain gitu ya. Siap. Yang setiap hari bertemu dengan Mas Gibran. Mas, baik gini, Mas Gibran itu bagi sebagian orang itu bukan wali kota biasa, Mas. Iya. Ya nggak kan? tahu.
Enggak dulu, saya kita tanya saya dulu ini. Jadi bukan wali kota biasa. Usia muda satu sisi, tapi Mas Gibran tentu tidak bisa melepaskan diri dari latar belakang Mas Gibran sendiri. Bagaimana Mas Gibran menjelaskan, nggak perlu ke semua orang, tetapi kepada diri sendiri bahwa tadi ya saya tanya kenapa saya buka pertanyaannya dengan bagaimana Mas Gibran menggambarkan 2 tahun perjalanan Mas Gibran. Itu gimana Mas Gibran menempatkannya? Saya memang ada keluarga, ada ayah dalam hal ini sebagai orang nomor 1 di negeri ini, tapi ada Mas Gibran juga di satu sisi. Ya kalau saya sih standar-standar aja sih Mbak, saya nggak gitu-gitu banget sih orangnya, dan saya juga nggak peduli dengan omongan orang, jadi ya standar-standar aja. Nggak peduli? Iya, saya santai aja, biar warga yang menilai kinerja saya. Ya kalau saya dipercaya lagi ya saya akan meneruskan amanah yang ada di sini. Kalau nggak dipakai lagi, warga tidak berkenan, ya udah saya kembali ke habitat awal. Habitat awal itu apa? Jadi pengusaha? Ya dia dagang. Itu aja. Jadi kalau ditanya antara seorang Gibran Rakabuming ini lebih senang menjadi pengusaha atau terjun ke dunia politik? Pengusaha. Tuh saya Kenapa? jawab. Kenapa? Ya enak jadi pengusaha loh. Karena? Ya semua orang tahu lebih enak jadi pengusaha. Satu, lebih banyak duitnya. Iya itu pasti. Dua ya lebih banyak waktu untuk keluarga. Kalau di sini kita lapor LHKPN malah dicurigai maling. Padahal kan kita tertib tiap tahun. Dan sebelum jadi wali kota kan saya bukan pengangguran. Punya pekerjaan lah iya. Ya. Mas Gibran punya beberapa usaha yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Mas. Mas termasuk gini Mas, ini soal kenapa saya tanya soal Mas Gibran itu bagi sebagian orang bukan wali kota biasa, termasuk soal yang membuat saya datang hari ini jauh-jauh ke Mas Gibran adalah juga mungkin. Biasa sih sebenarnya. Kenapa emang? Biasa kenapa? Ya biasa standar kok ya, seperti wali kota yang lain. Maksud sih? Mungkin malah saya lebih di bawah standar mungkin. Di bawah standar dalam arti apa? Di bawah standar dalam arti apa dulu? Ya, yang menilai biar warga. Kalau saya sih enggak. Itu soal kinerja Mas. Soal kinerja, tapi kinerja kan juga biasa aja. Mas Gibran ini merendah sekali. Tapi ini apa bisa muncul sebagai calon presiden versi LSI, hasil survei LSI bulan Maret lalu 2,7% loh Mas. Di bawahnya ada Pak Mahfud, di bawahnya ada Pak Erick Thohir. Berarti kan bukan wali kota biasa ini. Mas Gibran bukan seorang yang biasa di mata publik. Ya itu kan cuma survei. Kenyataan di lapangan mungkin beda. Masa sih? Sejadi kenyataan di lapangan mungkin beda, masa sih? Iya, lebih terkenal. Lebih terkenal? Serius? Lebih terkenal karena apa menurut Mas Gibran? Ya nggak tahu, tanya warga yang menilai, tanya orang-orang yang disurvei. Jadi Mas Gibran yakin lebih dari 2,7% tuh kalau soal popularitas? Paling 0% lah ya, 0,1 lah. Itu kalau elektabilitas, tapi kalau popularitas kenal dong. Ya 0,2 lah ya. 0,2 dari mana? 0,2? Enggak, saya nggak populer kok. Masa sih? Kan bukan artis juga. Mas, saya mau nanya juga soal Mas Gibran kemarin kan didatengin sama Mbak Puan tuh ya. Mas Gibran ini bagaimana menggambarkan keberadaan atau peran anak muda di partai politik Mas. Jadi Mas Gibran sangat muda, jadi kepala daerah, juga di satu sisi adalah kader partai, kader PDIP dalam hal ini. Bagaimana Mas Gibran menjelaskan peran anak muda di politik sih? Ya kalau di partai kami anak mudanya bukan cuma saya, yang lebih muda banyak, yang wali kota, bupati yang umurnya di bawah saya juga banyak. Jadi ya saya bukan satu-satunya lah ya. Tapi benar-benar diberi ruang anak muda? Pasti. Ada tolak ukur nggak Mas Gibran dari partai sendiri untuk memberi ruang gitu ke anak muda? Apakah semuanya semuanya diberi ruang untuk berkontestasi, termasuk pileg, kemudian jadi wali kota dan lain-lain? Buktinya saya ada di sini. Buktinya karena Mas Gibran ada di sini. Dan yang lebih muda banyak. Dengan beragam latar belakang. Bupati mereka? Trenggalek. Oh. Banyak yang lebih muda dari saya. Banyak. Nanti cari aja satu-satu ya. Nanti kita riset, kita suguhkan kepada pemirsa. Dan saya kan juga nggak muda-muda banget. 35 menuju 36 ya nanti ya 1 Oktober ya? Enggak, saya udah 45 tahun ini. Marah. Anak saya udah 3. 1 Oktober 1987. Oh iya lupa. Mbak Google tuh nggak bisa bohong Mas. Lupa. Ini Mas Gibran nih. Akta kelahirannya saya palsuin. Jadi
sosok muda. Ini lama banget Mbak. Gak dapat ruang di PDIP, Mas. Dapat. Kemudian ya banyak ruang di banyak PDI ruang. Perjuangan. Termasuk kemarin pas waktu ketemu sama Mbak Puan itu mau diberi ruang apa lagi tuh, Mas? Ya, saya diberi tugas untuk ya pemenangan di 2024. Pemenangan di 2024, pemenangannya dalam konteks Pilpres atau Pileg? Semuanya, Pilpres, Pileg. Iya. Tugas pemenangannya ada dalam tugas khusus spesifik gitu, Mas Gibran? Memenangkan tugasnya. Memenangkan. Oke, jadi di saat beberapa waktu lalu ada banyak yang bertanya nih Mas Gibran, termasuk kami lah ya wartawan. Ini Mas Gibran, apakah seperti Mas Kaisang gitu pakai kaosnya Pak Prabowo, atau karena PDIP punya baca pres sendiri? Pak Ganjar, hari-hari ini juga kelihatannya Mas Gibran bersama Pak Ganjar. Jadi kan pada yang nanya, ini sebenarnya Mas Gibran dukung siapa ya sebagai baca pres? Kalau misalnya ada pertanyaan dari relawan, dari warga, Mas Gibran jawabnya apa? Siapa? Saya dukung yang pasti menang. yang dukung pasti menang? Saya dukung orang yang pasti menang. Yang pasti menang? Iya. Yang pasti menang itu siapa? Ya ntar kelihatan, kita lihat aja di tahun 2024 ya. Sip. Kalau baca presnya PDIP sendiri? Ya kan saya sudah berkali-kali statement juga, saya pasti akan all out juga untuk Pak Gubernur, Pak Ganjar. All out itu sebagai bentuk komitmen Mas Gibran Pasti. Sebagai kader PDIP, kader muda PDIP. Tenang aja. Kerja keras pasti. Iya. Nah, apa wujud konkret menurut Mas Gibran yang kemudian mungkin bisa publik baca sebagai bentuk soliditas internal PDIP, sebagai bentuk kontribusi Mas Gibran untuk menangkan kembali PDIP dan baca pres PDIP? Ya ntar. Menang ketiga loh kalau memang menang nih Mas. Ya ntar lihat kalau pas sudah masuk masa kampanye aja lah ya. Kalau sekarang kita fokus ke pekerjaan yang ada di balai kota. Tapi bener gak dulu. sih Mas Gibran jadi juru kampanye? Ya saya nunggu arahan kok dari para senior. Oh kemarin belum. Saya kan cuma bukan struktur, saya kan juga cuma kader biasa. Jadi kemarin itu belum disebutin gitu sama Mbak Puan? Saya nunggu para pimpinan aja. Ya, sekali lagi saya nunggu para senior itu Tapi, aja. Tapi siap ya Mas? Siap. Memenangkan? Kalau ditugaskan saya siap. Kalau ditugaskan, berarti belum sekarang ya Mas? Belum ditugaskan? Tanya para pimpinan ya. Jadi kemarin ketemu sama Mbak Puan itu jalan-jalan aja? Ya nggak cuma jalan-jalan, banyak arahan-arahan. Termasuk soal? Ya, misalnya? Rahasia. Sama nih, dari hari Sabtu lalu teman-teman wartawan di sini nanya dibilang rahasia. Saya udah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Solo dibilang rahasia. Ya, strategi kampanye kan nggak boleh diungkapkan. Oh, strategi kampanye ya, strategi kampanye internal PDIP ya. Oke. Bagaimana Mas Gibran menggambarkan pengikutsertaan DPP, PDIP mengajak Mas Gibran ada agenda lain ya. Sedikit lagi Mas, mengajak Mas Gibran untuk berperan lebih lagi di Pilpres 2024. Yang jelas saya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum, para petinggi-petinggi, para senior partai. Kalau saya disuruh A ya pasti saya berangkat lah, disuruh B pasti berangkat. Dan kita akan selalu all out. Oleh Ketua Umum? Iya. Oke. Terakhir Mas, ini pertanyaan terakhir banget, saya janji. Ini pertanyaan terakhir. Apa mimpi seorang Gibran gitu ya? Kalau sekarang kan Mas Gibran tuh masih muda udah jadi kepala daerah gitu ya. Kita nggak tahu apakah Mas Gibran punya mimpi pribadi, mimpi personal, atau punya mimpi untuk Solo, punya mimpi untuk bangsa dan negara. Apa Mas? Ya kalau mimpi sih banyak ya Mbak ya. Mimpi banyak, tapi yang jelas saya ingin ya nanti kalau sudah tidak bertugas atau sudah pensiun, saya ingin menjadi pemain Mobile Legends profesional dengan skin mahal dan juga dengan tentunya level mythical glory lah ya. Jadi saya ingin sekali ikut SEA Games mewakili Indonesia. Pensiun dari politik kapan Mas? Emang Ya kalau udah nggak dipakai ya saya pensiun. Nggak dipakainya mau dipakai tetap di Solo? Atau ada juga yang menyebut jangan-jangan Mas Gibran ini mau jadi gubernur Jawa Tengah? Atau malah justru mau ke DKI Jakarta? Nggak ada yang milih kok. Ya. Atau 2,7% itu lumayan besar loh Mas elektabilitasnya. Ini surveinya siapa ya? LSI. LSI. Iya. Ya udahlah.
Hanya itu aja tanggapannya. Ya, Banyak loh Mas yang berjuang buat nggak- bisa dapat 0, sekian Saya nggak persen mikirin gitu. survei, dan kadang-kadang angka survei juga beda dengan yang ada di lapangan. Realita itu ya. aja. Saya tahu kok survei itu kan ya data saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi saya orangnya realistis saja, dan saya juga nggak ngejar angka tinggi atau gimana. Saya santai kok. Mas Gibran punya hasrat politik nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi memutuskan jadi wali kota Solo. Jawaban dari saya tadi apa kelihatan ada hasratnya ya. Saya kan juga jawabnya males-malesan gitu kan, nggak tahu rahasia. Masa sih? Jadi wali kota itu kan gayanya Mas Gibran. Saya ngobrol sama nanti teman-teman coba wartawan katanya cari gitu ahli Mas. gestur tubuh aja. Masa sih di saat banyak yang melihat seorang anak muda baru 2 tahun turun ke politik udah 2,7%, terus Mas Gibran sekarang tingkat popularitasnya tinggi banget. Mas Gibran dengan Itu segala mungkin pencapaian. angkanya dimanipulasi. Pencapaiannya banyak Mas, 2 tahun. Enggak. Saya datang ke sini tuh untuk nanya Mas Saya Gibran nggak punya prestasi. kinerjanya apa gitu loh. Masa sih? Enggak. Itu yang bisa menilai warga, warga yang bisa menilai saya bagus atau tidak, saya bisa kerja atau tidak, impact ekonomi yang program-program yang sudah berjalan seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang Yang Mas menilai Gibran warga. ada privilege gitu nggak ada? Ya nggak tahu, yang menilai warga yang menilai. Masa saya menilai diri saya sendiri? Oke. Terakhir Mas Gibran. Kan aneh. Terakhir Mas Gibran, terakhir banget. Tahun depan Mas Gibran mau ngapain? Rencana? Tahun depan 2024 Mas Gibran apa ya rencananya? Nggak tahu, Masa sih nggak punya rencana? nggak punya. Serius? Rencana apa nggak tahu. Rencana di politik, rencana di kehidupan pribadi, rencana ada. sebagai wali kota Solo, Nggak ada. jalan-jalan ke luar negeri gitu nggak ada rencana? Tuh liburan gitu masa sih Nggak punya ada. rencana? Nggak ada rencana apa-apa ya. Saya orangnya gabut banget sih. Fokus ke program kerja? Iya, kameramennya nahan ketawa dari tadi. Suaranya bocor ini. Aduh, shaking. Mas, thank you ya sudah makasih. diterima ya. Terima kasih. Sorry ya. Mas, jadi ada nih. Saya mau nanya lagi tadi soal ada yang ketinggalan. Soal tadi ada, kan saya tadi tanya soal hasrat politik nih. Jadi sekarang itu kan lagi ada uji materi di Mahkamah Konstitusi mengenai usia mencalonkan menjadi capres maupun cawapres, ya kan? Kemudian ada spekulasi nih Mas, spekulasi bahwa nih jangan-jangan ini karena partai yang deket sama Mas Gibran katanya ya. PSI ini deket sama Mas Gibran nggak sih? Enggak. Maksud sih? Enggak. Kemarin daftar itu nyerahin daftar caleg Mas Gibran bareng, Enggak, saya kebetulan lewat aja. nggak nganterin? Enggak, kalau nganterin enggak. Oh, Gila kebetulan lah. Ya, lewat. kebetulan lewat. Enggak mungkin nganterin, kan beda partai. Oh, kebetulan lewat. Lihat aja videonya, saya kan Iya, nggak iya. nganterin. Kita akan lihat, kita akan tayangkan lagi. Tapi Mas, nih mungkin mumpung kita bareng berdua nih datang jauh-jauh dari Jakarta ke Solo. Ada spekulasi bahwa jangan-jangan ini sebagian dari kader partai yang mengajukan uji materi di MK untuk menurunkan syarat usia mencalonkan menjadi capres cawapres itu buat Mas Gibran. Bener gak sih? Ya silakan berspekulasi. Kalau saya kan nyantai aja. Jadi nggak kepikiran gitu mau jadi capres atau cawapres? Saya juga nggak ngikuti prosesnya JR itu. Iya. Judicial review itu enggak ya? Jadi ada satu spekulasi lagi nih, mumpung Mas saya bersama Mas Gibran yang perlu dijawab sama Mas Gibran. Apa benar ada tawaran katanya, tawaran Mas Gibran mendampingi sosok baca pres lain selain sosok baca pres yang diusung oleh PDIP? Bener nggak tuh? Ya nggak tahu. Tanya aja yang nyebarin isu. Saya tanya Mas Gibran. Saya juga nggak tahu. Belum pernah tahu dapat. Nggak tahu. Belum dapat informasi. Enggak ya? Enggak. Oke. Terakhir, apakah Mas Gibran merasa coba didekati, coba digoda oleh pihak lain di luar dari internal PDIP sendiri? Enggak juga. Ada nggak? Enggak juga. Nggak ada. Jadi tokoh-tokoh yang datang ke Mas Gibran itu Mas Gibran nggak merasa itu ya dalam konteks untuk menggoda atau mendekati Mas Gibran? Ya saya kan welcome dengan semua tamu yang datang ke Solo. Saya sih merasa tidak ada godaan-godaan. Kalaupun ada godaan sekalipun saya juga ya saya sih santai-santai aja.
Jadi saya mau tegaskan nih, jadi Mas Gibran tidak akan tergoda oleh apapun dan tetap tegak lurus seperti yang tadi Mas Gibran bilang ke saya, ke arahan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak ada godaan, Mbak, tenang aja ya. Tenang aja. Dan lagi pula juga ngapain menawarkan sesuatu ke saya kan bukan siapa-siapa. Ya, makasih. Sampai jumpa di acara berikutnya ya. Ini udah kelamaan sekali ya. Aku mau paripurna. Terima kasih Mas. Nah, kalau tadi Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa tidak merasa digoda kok untuk mengganggu soliditas PDIP. Nah, berikutnya saya berkesempatan secara eksklusif mewawancarai Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo untuk bertanya hal yang sama. Ditambah dengan mencoba untuk mengklarifikasi apa benar spekulasi yang beredar selama ini bahwa hubungan Ganjar Pranowo dengan Presiden Jokowi merenggang. Ini dia jawaban Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Hari ini saya merasa terhormat. Hari ini tugas yang diberikan tidak mudah. Dan hari ini kita berkumpul untuk bersatu bergotong royong memenangkan kontestasi itu nanti di 2024. Karena kita punya cita-cita yang sama, menang. Ada narasi bahwa ada yang memperebutkan atau mencoba merebut relawan Pak Jokowi untuk kemudian diarahkan mendukung pihak lain selain Baca Presnya PDIP yang juga adalah partainya Pak Jokowi. Ya, tentu saja sangat memungkinkan orang punya dukungan yang berbeda-beda. Tapi kalau saya hakul yakin ya, karena kami komunikasi cukup intens dengan Pak Jokowi, kami sering minta arahan Pak Jokowi. Pak Jokowi mentor saya. Dan saya yakin betul karena sebelum Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDI Perjuangan, kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Mereka mengenalkan Pak Jokowi, mengenalkan saya, mengajak saya bertemu dengan masyarakat, ketemu dengan para relawannya Pak Jokowi, sampai muncul relawan Ganjar. Jadi artinya kontribusi Pak Jokowi sangat tinggi. Bahwa ada beberapa yang kemudian ya rasanya akan berpindah dukungan dalam konteks demokrasi, kita harus menghormati lah. Tapi alhamdulillah tadi kan Mbak yang datang ke sini representasi dari wajah-wajah yang dulu kita berjuang bareng. Saya pendukung Pak Jokowi. Kami juga pernah menggerakkan relawan, meskipun di partai saya juga harus memenangkan Pak Jokowi. Jadi sejak Pak Jokowi jadi wali kota, kemudian kita pernah bareng-bareng di Jakarta ya waktu beliau, dan 2 kali di Pilpres, kita tuh sudah ngeklik lah. Pasti itu menjadi catatan sejarah yang memang kita pernah saling bantu. Pak Ganjar, ada banyak yang bilang Pak Ganjar memangnya sekarang berjarak dengan Pak Jokowi. Ada banyak narasi seperti itu. Kira-kira Pak Jokowi kok jadi lebih dekat dengan sosok lain atau seperti apa? Pak Ganjar lebih tahu. Nggak apa-apa kalau kemudian ada visual yang Pak Jokowi bertemu dengan yang lain, lalu kemudian ada gambar-gambar dipasang dengan Pak Jokowi. Judulnya kata orang Jakarta, namanya juga usaha gitu ya. Tapi beberapa kali saya bertemu beliau, terakhir juga beberapa minggu lalu saya makan berdua dengan beliau, kita bicara banyak hal. Dan tentu setelah ini banyak partai-partai mendukung, saya akan bertemu lagi Pak Jokowi. Dan saya akan minta beberapa lebih detail pada 2 hal. Satu terkait tentang substansi pemerintahan yang nanti akan kita siapkan menjadi visi, misi, dan program. Dan yang kedua, tentu pula gerakan dari para pendukung beliau, gitu ya. Seintens itu Pak Ganjar sebenarnya berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya seberapa dekat sih Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo? Ya, kalau kita nonton musik rock bareng, kita bercanda bareng, satu mobil bersama cucunya Yan Etes, kemudian kita bercanda bareng, mungkin itu cukup bisa menggambarkan. Pada tanggal 21 April saya mengantar beliau ke Solo, kami di pesawat kepresidenan, saya diundang di satu kabin presiden dan dipoto oleh kamera dari sekretariat negara gitu ya, dan kemudian dia upload.
Mungkin itu cukup bisa menjelaskan. Pak Ganjar terakhir pertanyaan terakhir. Pak Ganjar juga gak hanya Pak Jokowi yang coba dipersepsikan untuk kemudian punya jarak dengan Pak Ganjar, tetapi juga keluarga Pak Jokowi, termasuk ada Mas Gibran. Saya ketemu kemarin sama Mas Gibran. Saya tanya Mas Gibran deket gak sih sama Pak Ganjar? Wah itu saya sering ketemu kok katanya. Tapi Pak Ganjar melihat gak sih ada upaya itu, namanya tadi yang Pak Ganjar bilang, namanya juga usaha? Ya, semua orang berusaha memperebutkan institusi Jokowi. Institusi Jokowi, karena Pak Jokowi punya relawan, pasti orang berebut. Karena itu seksi sekali gitu, dan kepuasannya Pak Jokowi masih sangat tinggi. Maka Pak Jokowi pasti juga akan menjadi penentu begitu ya, bandulnya. Tapi kan kita udah bicara dengan Bu Mega, bicara dengan Pak Jokowi. Ya rasa-rasanya Pak Jokowi sebagai tokoh, sebagai bapak bangsa, beliau tahu bagaimana harus diputuskan agar Indonesia ini baik. Jadi saya orang yang sangat percaya. Beberapa waktu lalu saya makan bareng Mas Gibran di Solo. Nah, itu. Ya, fotonya juga beredar begitu ya. Kami asik-asik aja. Karena saya itu dulu pernah diminta Mas Ganjar, saya minta kampanye untuk saya ya waktu Mas Gibran nyalon wali kota, dan kami datang berdua. Rasanya diminta cuma saya waktu itu. Sebenarnya ada godaan gak sih buat membuat PDIP, tokoh-tokoh kunci di PDIP, Pak Jokowi, Bu Mega, Mbak Puan, ada Mas Gibran dan lain-lain, untuk kemudian terlihat atau dipersepsikan oleh publik tidak solid untuk mendukung Pak Ganjar? Ya, ketika kemudian pertemuan visual-visual itu muncul, pasti orang yang akan memanfaatkan akan mengkapitalisasi itu dengan narasi-narasi sendiri. Sekali lagi, namanya juga usaha gitu ya. Tapi kedekatan yang cukup panjang dan kami berada pada satu gerbong yang sama dari PDI Perjuangan. Kita udah berkali-kali kok. Ya pilwali, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, kami saling berkampanye di banyak tempat, dan itulah cerita panjang yang ada. Jadi seberapa solid PDIP memenangkan seorang Ganjar Pranowo? Jawabannya apa? Solid banget. Jawaban Ganjar Pranowo, seberapa solid PDIP memenangkan Ganjar Pranowo? Jawabannya katanya solid banget. Saya coba uji kembali dengan narasumber yang sudah bergabung di studio dan analis politik yang kami ajak bergabung secara virtual. Sesaat lagi usai jeda di obrolan malam.